Belum banyak yang tahu kalau dalam masa pertumbuhan itu terdapat 4 fase yang berbeda dan di setiap fase itu dipengaruhi oleh faktor yang juga bisa berbeda. Nah, kalau teman-teman adalah salah satu yang belum tahu terkait itu, stay tune karena kita akan bahas tentang itu di video kali ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fani Utami. Di video kali ini aku akan bahas terkait dengan 4 fase yang terjadi selama masa pertumbuhan. Dan kayaknya sih belum banyak nih yang tahu terkait dengan fase ini. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena setiap fase itu ada faktor yang berperan dan faktornya itu bisa berbeda, teman-teman. Jadi yang kontribusi paling besar itu di setiap fase itu bisa berbeda. Apa yang akan aku bahas di sini itu berdasarkan buku ajar endokrinologi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan aku juga menemukan satu grafik dari Clinical Guide supaya teman-teman lebih tergambar terkait dengan apa yang kita bicarakan kali ini. Dalam masa pertumbuhan itu sebenarnya dibagi menjadi 2 kategori besar yang berbeda nih teman-teman, yaitu periode sebelum lahir alias prenatal dan periode setelah lahir alias postnatal. Nah, dari kategori besar itu dibagi lagi nih menjadi 4 fase teman-teman, dimana fase di sini itu juga terkait dengan faktor yang berperan terhadap masing-masing fase yang tentunya bisa sedikit berbeda. Tetapi yang akan aku bahas di sini itu hanya secara keseluruhan, hanya secara umum. Untuk lebih detailnya mungkin akan kita bahas di video lainnya teman-teman. Fase pertama adalah fase fetal, dimana fase fetal ini terjadi sebelum lahir alias prenatal teman-teman. Jadi kalau berdasarkan literatur, fase fetal ini dia itu mencakup 30% dari total tinggi badan dia ketika dewasa teman-teman. Jadi nanti bisa dihitung-hitung sendiri ya. Dan perlu teman-teman ketahui, yang berperan sangat besar pada fase fetal ini adalah nutrisi dari ibu. Jadi ketika teman-teman pada saat dulu masih dalam kandungan, itu yang berperan dalam 30% ini berperan sangat besar itu adalah nutrisi dari ibunya. Jadi apakah ketika dalam kandungan ibunya mengkonsumsi nutrisi yang cukup, nutrisi yang betul-betul dibutuhkan, atau ternyata apakah ibunya kekurangan nutrisi tertentu, itu akan sangat-sangat berpengaruh pada fase fetal ini. Dan lagi-lagi kontribusinya adalah sekitar 30% dari total tinggi badan ketika dewasa. Fase yang kedua adalah fase infant, di mana fase infant ini berpengaruh terhadap 15% dari total tinggi badan ketika dewasa nih teman-teman. Fase infant ini adalah maksudnya fase ketika baru lahir sampai semasa bayi teman-teman. Jadi awalnya itu dia memang cukup tinggi laju pertumbuhannya, tapi lama-lama semakin melambat karena nanti akan mulai masuk ke fase berikutnya. Dan yang berpengaruh di sini tentunya memang adalah nutrisi, tapi langsung ke nutrisi bayinya. Dan yang berpengaruh juga di sini adalah hormon, yaitu adalah hormon tiroid teman-teman. Fase yang ketiga adalah fase childhood, di mana fase childhood ini dia itu berpengaruh 40% terhadap total tinggi badan kita ketika dewasa. Jadi fase childhood ini cenderung lebih lambat, walaupun kelihatan kayak banyak banget, banyak banget nih 40% kan kontribusinya. Tetapi kalau kita lihat ternyata memang fasenya juga panjang. Fase childhood itu terjadi selama bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya kita bagi per tahun, fase pertambahan tinggi per tahunnya itu juga tidak begitu tinggi teman-teman. Yang berpengaruh di dalam fase childhood ini itu adalah growth hormone, tentu saja, nutrisi tentu saja, dan juga hormon tiroid. Tapi mungkin yang belum banyak orang tahu, yang berpengaruh dalam fase childhood ini juga adalah happiness. Jadi apakah seseorang ketika fase childhood ini bahagia atau enggak? Atau jangan-jangan dia mengalami stres? Karena ada sebuah kelainan jika dia terjadi gangguan psikososial pada fase childhood ini, salah satu implikasinya itu dia akan terjadi gangguan pertumbuhan tinggi badan. Tentunya akan terjadi implikasi kelainan lainnya, tapi yang akan kita bahas di sini spesifik terkait dengan tinggi badan aja. Jadi memang ketika dalam fase childhood, kalau misalnya ada yang mengalami gangguan psikososial, itu akan ada kelainan nanti yang namanya adalah PSS atau psychosocial short stature. Jadi itu yang terjadi karena terpicu adanya gangguan psikososial di lingkungan, sehingga faktor happiness ini pada fase childhood itu juga sangat penting sekali teman-teman. Fase yang keempat, fase yang terakhir itu adalah puberty atau fase puber. Ini adalah kontribusinya sekitar 15% dari total tinggi
badan ketika kita dewasa, teman-teman. Nah, yang berpengaruh di sini apa aja sih? Yang berpengaruh adalah hormon seks steroid seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah testosteron dan juga estrogen. Yang berpengaruh juga adalah growth hormone di situ. Selain itu juga nutrisi dan olahraga berpengaruh pada fase puber tentunya, teman-teman. Nah, itu dia 4 fase pertambahan tinggi badan, teman-teman. Semoga jadi tergambar ya. Ternyata dari fase yang berbeda itu nanti faktor yang mempengaruhi juga bisa berbeda. Tetapi aku mau ingetin lagi nih, kalau faktor-faktor yang aku sampaikan di sini itu bukan semua faktor. Masih ada faktor yang lainnya. Yang aku sampaikan di sini itu hanya beberapa poin saja, tapi nanti kalau misalnya kita mau bahas detail nih per fase, kalau misalnya memang kalian mau request ada pembahasan detail per fasenya, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti akan aku buatkan sesuai dengan fase-fase yang kalian request. Semoga ini jadi kebayang kalau misalnya fokus di tiap fase itu juga sebenarnya bisa berbeda ya teman-teman. Dan setiap fase itu penting sekali karena berkontribusi terhadap total tinggi badan kita ketika kita dewasa. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye!